Malam ini kita akan membahas lanjutan dari pengajian sebelumnya yang membahas soal safar. Ya, safar itu bepergian keluar dari rumah. Ada kalanya orang keluar rumah itu karena terpaksa, kondisi lingkungan sosialnya tidak memungkinkan. Ada juga keluar rumahnya itu ada tujuan lain, yaitu seperti mencari ilmu, mencari guru, atau mencari ulama yang bisa membimbing. Nah, ini semua dijelaskan oleh Imam Ghazali supaya ketika kita keluar dari rumah itu dalam kondisi tetap mendapatkan ridho Allah, yaitu posisinya mencari ilmu atau sedang berjalan menuju Allah. Jangan sampai kita keluar rumah itu salah niat atau salah tujuan. Ini yang penting buat kita. Termasuk di antara macam-macam bepergian Al-Qismul Awal, bagian yang pertama, yaitu as-safar fi thalabil ilmi, bepergian dalam mencari ilmu. Ini termasuk perjalanan atau keluar dari rumah yang memiliki nilai ibadah. Wa huwa imma wajibun, ada kalanya pergi mencari ilmu itu wajib. Seperti misalkan di sebuah desa itu tidak ada satu orang pun yang ahli agama, yang ngerti agama. Nah, kemudian melihat situasi seperti itu, dia mengorbankan dirinya untuk niat mondok, istilahnya. Nah, perginya seseorang untuk mencari ilmu di pondok pesantren ini, melihat situasi kampungnya yang nggak ada orang ngerti ilmu agama, ini termasuk wajib. Itu. Wa imma naflun, dan ada kalanya sunnah. Sunnah itu untuk terkait dengan ilmu-ilmu yang bukan pokok, yang sifatnya adalah ilmu-ilmu yang bukan ilmu usuli. Wadzalika bihasbi kaunil ilmi wajiban au naflan. Demikian itu disesuaikan dengan kondisi ilmu yang dicari, apakah itu ilmu wajib atau ilmu yang sifatnya itu sunnah. Jadi ada ilmu yang sifatnya wajib primer, seperti kayak ilmu akidah, ilmu terkait dengan ibadah, ilmu terkait dengan tauhid, ini termasuk ilmu yang wajib. Sedangkan yang termasuk nafal, sunnah itu ilmu-ilmu yang tambahan itu. Wadzalikal ilmu, dan ilmu itu imma ilmin, ada kalanya ilmu bi umuri dinihi, terkait dengan persoalan agama. Jadi di antara ilmu itu ada yang terkait dengan persoalan agama, au bi akhlaqihi, atau ilmu yang terkait dengan akhlak, yaitu ilmu-ilmu tasawuf. Fi nafsihi, pada dirinya, au bi ayatillah, atau dengan ayat-ayat Allah, fi ardihi, di bumi Allah. Itu jadi ada tujuan, saya mencari, saya mondok misalkan di mana saja, pondok-pondok yang memang di situ menjadi sumber ilmu. Nah, itu mulai dari keluar rumah sampai selama di perjalanan itu akan berada di jalan Allah, artinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala alaihi salam, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi alaihi salam,
Ya, sabdanya man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man barang siapa, kharaja yang keluar siapa man, min baitihi dari rumahnya, fi thalabil ilmi dalam mencari ilmu, fahuwa maka bermula man itu fi sabilillah di jalan Allah, hatta yarji'a sehingga dia kembali siapa man. Ya, ini hadis ya akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini menarik ya, menjadi prinsip bagi orang-orang yang mencari ilmu. Jadi barang man kharaja min baiti, barang siapa keluar dari rumah untuk mencari ilmu, ini khususnya ilmu agama, ilmu untuk memperbaiki akhlak, ilmu untuk menuju Allah, ya fisabilillah, ya fahuwa fisabilillah, maka orang tersebut berada di jalan Allah. Ya, andai dia meninggal di tengah jalan, itu meninggalnya dalam keadaan fisabilillah. Ini istimewa, ya. Hatta yarji'a, sampai dia balik lagi, pulang lagi. Nah, ini keistimewaan orang yang mau datang ke majelis-majelis ilmu. Nah, bagaimana dalam memahami hadis ini dengan situasi zaman sekarang yang ngajinya bisa online? Nah, ini harus bisa dilihat secara pas. Kalau memang lokasi pengajian itu tidak jauh, bisa dijangkau dan tidak merepotkan, ini kehadiran di majelis pengajian ini afdol, lebih utama. Tapi kalau memang kondisinya itu tidak memungkinkan, contoh yang ngaji ya, dari berbagai kota, ada yang dari Aceh, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Sulawesi, Lombok gitu ya. Ada yang dari Jawa, Malang, ya, dan kota-kota lainnya. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya ini bisa dipahami, dimaklumi. Nah, apakah kondisi yang demikian tetap dia fisabilillah? Ya masuk, karena posisinya dia ada alasan tidak memungkinkan untuk hadir di majelis. Maka walaupun online itu juga termasuk fisabilillah. Nah, bagi orang yang ada di sekitar pesantren atau yang jaraknya tidak jauh, maka keutamaannya datang ke majelis ini lebih utama. Karena tadi sejak dia melangkah keluar dari rumah itu fisabilillah sampai dia balik lagi ke rumah. Ini istimewanya, ya. Jadi dalam memahami hadis ini ya harus disesuaikan dengan situasi dan lingkungannya. Jangan sampai dipahami secara tadi tekstual misalkan. Ya hadisnya begini, harus keluar rumah, ya harus keluar dari rumah. Ya, berarti ya harus datang ke majelis. Menafikan kondisi orang yang berada di luar kota, yang jauh, yang tidak memungkinkan untuk hadir. Sementara orang tersebut memiliki niat untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Maka dalam memahami hadis ini ya harus fleksibel. Ya, yaitu ya boleh karena alasan tidak memungkinkan untuk hadir. Ya, sejak dia online nih,
sampai selesai pengajian itu nilainya sama fisabilillah, karena dia niatnya memang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan. Itu kualitasnya sama fisabilillah, karena kita memanfaatkan teknologi ini bisa menjadi positif, ya, sehingga pengajian-pengajian ini bisa dijangkau oleh para santri yang rumahnya itu ya di luar kota. Kemudian hadis lain, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man barang siapa salaka, ya, salaka yang telah berjalan, torikon pada satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan itu untuk mencapai memperoleh sebuah ilmu, ya, maka sahalallah, Allah akan memudahkan lahu baginya torikon, jalan ilal jannati, ke surga. Nah, ini juga menarik ini, mansalaka, ya. Mansalaka barang siapa yang berjalan. Ya, kalau zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada fasilitas live streaming, ya, fasilitas online, mansalaka ini masih bisa dipahami secara tekstual, harus melaku jalan ke tempat majelis pengajian. Tapi zaman sudah berubah. Pemaknaan mansalaka ini bisa disesuaikan dengan kondisi sosial yang sedang berkembang. Sekalipun di rumah, tapi dia ada niat kesungguhan, ya. Contoh kesungguhan itu apa? Beli paket untuk ngaji. Ini termasuk mansalaka. Setelah itu dia ngajinya serius. Ya, ciri-ciri serius gampang. Sebelum ngaji, ya sebaiknya wudhu dulu, gitu, supaya mendapatkan nur ilahiyah. Setelah itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang jernih, ya, insya Allah kalau ilmunya itu ilmu yang hak, yang benar, pasti akan tersampaikan dan bisa meresap ke dalam hati. Itu. Ini juga masuk mansalaka torikon, karena torik ini artinya bisa disesuaikan dengan konteksnya. Ya, kalau zaman dulu, ya, sebelum ada teknologi, ya torikon itu ya maknanya ya harus jalan dengan pemahaman yang konvensional. Tapi di zaman modern sudah berubah. Namun demikian jangan sampai ini menjadi celah untuk ngentengake atau gampangake. Rumahnya deket, ya, jalan kaki bisa, atau naik motor juga sebentar. Malas online saja. Nah ini ya, dari sisi kualitas dorurinya ini nggak dapat, ya, karena dia rumahnya dekat, bisa ditempuh dengan naik motor, juga tidak jauh, ya. Ini ilatul hukmi doruri nggak ada. Ini artinya ya orang lagi males, gitu, dengan alasan online sajalah, gitu. Ya, tapi kalau memang di luar kota, jaraknya jauh, tidak memungkinkan, tapi dia punya niat sungguh-sungguh, ngajinya sesungguh, maka masuk mansalaka torikon ini, ya, menjadi
dasar bahwa ngaji dengan cara seperti itu pun termasuk dalam kriteria mansalaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Ya. Ini dasar hadis ini ya cukup bisa membekali kita ya, kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus terus mengupdate ilmu ya. Karena tidak mungkin kita bisa berubah tanpa ilmu. Itu. Wa fi khobarin akhor ya. Wa kana Sa'id bin Musayyab. Ini ada cerita Sa'id bin Musayyab yusafirul ayam, dia berjalan pergi beberapa hari, beberapa hari. Fi talabil hadisi, dalam mencari sebuah hadis al-wahidi yang satu. Ya, ini pernah terjadi kepada Sa'id bin Musayyab. Dia pergi beberapa hari untuk mencari hadis satu yang dibutuhkan. Nah, mencarinya gimana? Mencarinya itu bukan berarti nyari di perpustakaan, tidak. Tapi datang ke ulama-ulama, ke tokoh-tokoh yang dikenal ahli hadis. Ditanya, wahai Syekh, apakah Syekh punya hadis, mengenal hadis ini? Oh, saya nggak tahu. Pindah lagi. Syekh, apakah Anda tahu hadis tentang ini? Oh, saya nggak tahu. Itu sampai akhirnya ketemu. Oh, ketemu orang, ya saya punya hadis itu. Nah, ini baru ketemu ya dengan orang yang mendapatkan hadis tersebut yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, metode ini juga digunakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Bayangkan beliau dari wilayah Rusia, ya, Uzbekistan, ya, bisa membayangkan kondisi pada zaman itu belum ada pesawat. Tapi begitu luar biasanya beliau menembus wilayah Timur Tengah, ya, mencari para ulama-ulama yang dikenal sebagai perawi hadis, ditanya satu, dikumpulin. Gitu. Ya, kalau sekarang misalkan ketemu hadis enak langsung di save di flash disk atau di Google Drive. Ya, zaman dulu ya sarananya masih sangat sederhana sekali. Itu. Sampai akhirnya beliau mengumpulkan ribuan hadis. Ya, kemudian setelah itu dikaji, diteliti, diseleksi. Akhirnya yang memenuhi kriteria hadis sahih hanya sekian hadis. Nah, ini semua perjalanan Imam Bukhari dari Uzbekistan, ya, pasti ke wilayah Timur Tengah, ngubek-ngubek kemudian daerah Sam, daerah Mesir, ya, sampai Mekah, Madinah, Baghdad itu dengan kendaraan tradisional. Kemudian juga belum ada alat tulis yang canggih seperti sekarang. Itu bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu itu. Nah, zaman sekarang nyari hadis ya bisa di perpustakaan besar itu. Sekarang sudah era digital. Orangnya bisa di sini tapi bisa searching ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di luar negeri. Ini sekali lagi ya perubahan dinamika ini ya ini cukup menarik dan tetap ya tidak kehilangan substansi, ya. Wa qala asy-Syafi'i lau safara rajulun minas Sami, andai ya, pergi seorang laki-laki minas Sami, dari Sam. Sam itu kalau sekarang itu Suriah, Damaskus itu Sam. Ila aqsal Yaman, ya, sampai
pucuknya Yaman. Fi kalimatin, dalam mencari satu kalimat, tadulluhu ala hudan, yang mana kalimatnya itu ya bisa menunjukkan kepada sebuah petunjuk atau bisa menolaknya pada sebuah keburukan. Ya, maka nasafaru, maka ya tidak akan sia-sia perjalanannya itu. Gitu. Ini satu contoh bahwa perjalanan sekalipun dari Syam sampai ke Yaman, tapi ada maksud dan tujuan ya untuk mencari secercah cahaya, mencari secercah ilmu, maka perjalanannya tidak akan pernah sia-sia. Warojulun warohala Jabir, warohala dan bepergian sapa Jabir bin Abdullah minal Madinah ila Misra. Jadi ini ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Ya, ini Jabir bin Abdullah dari Madinah ke Mesir. Ma'a asyrati, serta 10 minas sahabah. Ya, dari sahabat. Jabir bin Abdullah pergi dengan 10 sahabat. Fasaru, mereka pergi syahrun, sebulan. Fi hadisin balagohum an Abdillah Anis al-Ansori yuhaddisu bihi an Rasulillah hatta sami'uhu. Itu. Ini menarik. Beliau berjalan dari Madinah ke Mesir bersama 10 orang untuk mencari salah satu sahabat yang dulu pernah mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini yaitu Abdullah bin Anis al-Ansori. Ini sahabat yang hidup pada zaman Nabi dan beliau mendapatkan hadis langsung an Rasulillah. Kemudian datang 10 orang ini untuk bisa mendengarkan langsung dari dari Abdullah Anis al-Ansori ini, supaya menyampaikan hadis yang pernah didengar dari Rasulullah. Dari 10 ini nanti akan berkembang. Nah, maka di sini disebut sanad atau silsilah. Nah, maka dalam ilmu hadis akan diseleksi di antara perawi-perawi ini, ya, ada yang cacat enggak? Cacat itu artinya, oh orang ini biasa bohong, itu sudah ilat. Oh orang ini bolot, istilahnya enggak cerdas, ini sudah ilat. Oh orang ini enggak adil, itu sudah cacat. Ini walaupun dia punya stok hadis tapi punya perilaku dan akhlak seperti ini sudah mengurangi dari kualitas hadis yang disampaikan. Oh, dia bukan perawi yang baik karena dia terkenal bohong, ini dalam ilmu hadis ini bisa menjadi cacat. Tidak. Jadi hadis yang dipilih oleh Imam Bukhari itu ya memang perawinya ini perawi yang memiliki standar. Istilahnya standar yang utama gitu ya, termasuk dari sisi dobitnya, adilnya, jujurnya, ini akan teruji. Itu akan ini ilmu penelitian modern ya, sebenarnya itu sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, menanyakan siapa ini, bagaimana dia kehidupan sehari-hari, terus ada informasi dia suka bohong. Nah, ini sudah dibuat catatan. Oh, dia orang jujur. Ini akan menjadi catatan tersendiri. Nah, ini jadi para sahabat dulu luar biasa ya dalam mencari ilmu itu. Wa kullu madkurin fil ilmi muhassalun lah, dan segala sesuatu yang disebutkan di dalam ilmu ya, yang dibahas ya dalam ilmu ya, itu ya pasti akan memiliki impact, pengaruh yang positif kepada orang yang mencarinya. Kemudian kita bisa juga melihat
bagaimana ulama-ulama Nusantara ya zaman dulu. Ini salah satu contoh lah, kita ambil ulama yang di Jawa, yaitu Syekh Muhyi Pamijahan. Beliau ini kan ya sekitar abad 17 ya. Beliau dari Lombok ya, kemudian belajar di Ampel, terus belajar dari Ampel belajar ke Aceh, ke Syekh Abdul Rauf Asingkili. Setelah di Aceh beliau ke Mekah, setelah ke Mekah beliau ke Baghdad gitu. Jadi Syekh Muhyi ini perjalanan rihlah ilmiahnya itu luar biasa, itu kurang lebih sekitar 1700-an, karena beliau lahir sekitar 1600 berapa itu, kemudian meninggalnya itu 1700 berapa, itu artinya sudah abad 17 ya. Pada zaman itu alat transportasinya ya hanya kapal-kapal kolonial, kapalnya Belanda. Itu bisa mencari ilmu sampai ke Baghdad, sampai ke Mekah ya. Ini perjalanan orang-orang terdahulu ini luar biasa dibandingkan dengan kondisi sekarang. Kalau orang sekarang belajar di misalkan di Mesir, itu sudah hal biasa karena semua sarana sekarang berubah menjadi mudah. Tapi kalau zaman dulu ulama-ulama Nusantara itu sampai ya menjadi ulama-ulama yang istimewa di Haromen ya, dan melihat kesungguhan mereka di dalam mencari ilmu ini luar biasa. Jadi ini harus menjadi inspirasi ya generasi-generasi sekarang ini. Ya jangan cukup menjadi santri yang ya di kampung saja, tapi harus punya wawasan luas, wawasan global ya, punya wawasan ya semangat tinggi untuk mencari ilmu. Ya bahkan mimpi-mimpi untuk belajar ke luar negeri ya, itu di zaman sekarang ini sudah bukan hal yang susah lagi, karena fasilitas beasiswa juga cukup banyak gitu ya. Artinya ya ini tergantung dari kesungguhan seorang santri itu. Maka melihat dari penjelasan Imam Ghazali yang demikian, kemudian diperkuat dengan hadis Nabi, terus ditambah dengan bagaimana upaya para sahabat, terus ditambah bagaimana kesungguhan Imam Bukhari yang dari Uzbekistan harus mencari hadis, begitu juga contoh ulama-ulama Nusantara ya, begitu gigihnya beliau mencari ilmu ya, sampai dari Aceh kemudian ke Mekah, ke Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Baghdad. Itu semua menunjukkan bagaimana beliau-beliau ini ya orang-orang yang memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi. Nah, ini yang maksud saya, supaya santri punya semangat yang tinggi ya. Tadi sudah saya jelaskan, di zaman sekarang itu ya banyak kemungkinan untuk bisa ya belajar atau kuliah di luar negeri, karena beasiswa juga cukup banyak, akses sekarang juga lebih mudah gitu. Maka hal ini harus bisa menjadi penyemangat para santri, jangan puas ya sebatas ngaji di kampung, ngaji di kota sendiri ya, harus punya himmah aliyah ya, di mana ada ulama besar, di mana ada pesantren besar ya, saya harus bisa mengambil barokah ilmu dari ulama dan pesantren-pesantren tersebut. Nah, setelah ilmunya ulama di Jawa atau di Nusantara habis, istilahnya masih kurang, mau keluar negeri monggo gitu. Jadi kompleti dulu ya basic ilmu-ilmu ulama di Jawa atau di Nusantara ini. Setelah itu sudah punya bekal, barulah terbang keluar untuk mencari tambahan. Kalau ini sudah punya modal pokok, maka keluar itu ya untuk menambah, untuk upgrading ya, untuk tambah wawasan, tambah pergaulan,
dan tambah silaturahmi dengan lintas negara atau sudah lintas dunia ini. Nah, ini oleh Imam Ghazali ya, ini sudah disampaikan pada abad ke-13 yang lalu ya. Jadi artinya ini harus bisa menjadi inspirasi generasi muda sekarang atau santri sekarang untuk bisa belajar melalang dunia gitu. Kemudian lam yahsul ini min zamanis sahabah, dari sejak zamannya sahabat, ila zamanina, sampai zaman kita hadza ini. Ini zamanina hadza ini zamannya Imam Ghazali, yaitu abad 12. Sekarang sudah abad 21. Ya konteksnya sama gitu. Kalau kita mau mencari ilmu ya bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat yang beliau bersusah payah hanya mencari satu hadis, berjalan dari Madinah sampai ke Mesir itu. Apalagi Imam Bukhari ya dari Uzbekistan keliling Timur Tengah. Nah, jangan sampai kita ini hanya nguplik di kampung saja, harus punya semangat ya, membuka akses pergaulan ya, harus punya relasi ya, bisa kenal dengan ulama-ulama yang ada di dunia Islam seperti di Timur Tengah ya, di Maroko, di Mesir, di Arab Saudi atau di mana saja. Ini zaman sekarang sudah terbuka aksesnya ya. Jadi ini menurut Imam Ghazali, min zamanis sahabah ila zamanina hada lam yahsul ilmu illa fis sabar. Nah, ini menarik. Sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang, lam yahsul, tidak akan berhasil ya, tidak akan memperoleh seseorang al ilma, ilmu, illa bisyafar, kecuali dengan pergi, dengan merantau, dengan hijrah nanti ya. Wasafir, dan pergilah li ajlihi, karena tujuan ilmu. Wa amma ilmahu binafsihi wa akhlaqi fadzalika aidon muhimun, dan ilmu yang terkait dengan mengenal diri, memperbaiki akhlak, itu ilmu yang muhim, yang sangat penting. Fa inna tariqal akhirah, maka sesungguhnya jalan akhirat, la yumkinu sulukuha, tidak mungkin bisa dijalani, dilewati, illa bitahsinil khulq, kecuali dengan memperbaiki tingkah laku, wa tahdibihi, dan mendidik akhlak kita ya. Ini kalimat Imam Ghazali ini ya sangat menyentak ya, sangat menginspirasi kita. Nah, kalimatnya menarik tadi. Min zamanis sahabah ila zamani hada lam yahsul al ilma illa bisyafar wasafir li ajlih. Jadi tidak mungkin akan memperoleh ilmu kecuali dengan safar, pergi, yaitu ya mencari ilmu itu. Waman, dan barang siapa layut toliu, yang tidak melihat ala asrori batinihi, atas rahasia batinnya, wa khabaisi sifatihi, dan buruk sifatnya, layak tiru ala tadhiril qalbi minha, maka orang tersebut tidak akan mampu bisa menyucikan hatinya ya. Ini jadi kalau ada orang ya kok nggak mau melihat asror batiniahnya, aku ini kira-kira ini batiniahku itu resik atau enggak ya, buruk atau tidak ya, kira-kira kelakuanku ini baik atau tidak ya. Nah, kalau dia tidak bisa melihat ke dalam diri, maka otomatis orang tersebut sulit untuk bisa menyucikan hatinya. Wa inna masyafar huwallazi yasfiru ala akhlaq rijal
ya, dan sesungguhnya bepergian yaitu pergi ya dari meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk ya, kemudian dia mengganti dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi tujuan bepergian itu untuk menservis akhlaknya. Kalau dengan kaitannya akhlak, ya datanglah ke guru-guru thariqah, datanglah ke guru-guru tasawuf. Mereka yang sudah memahami ilmu, memahami teknik dan caranya bagaimana menservis batiniyah yang sedang krodit ini. Kalau yang ingin dicari ilmu batiniyah, ya jangan datang ke ulama fikih. Ya ulama fikih nanti hanya dikasih dalil, dikasih ilmu-ilmu dohir. Tapi kalau pengen ilmu batin, ya datanglah ke ulama-ulama thariqah, ulama-ulama tasawuf, karena mereka yang ahlinya di dalam menservis batiniyah para murid ya. Jadi ini yang disebut oleh pentingnya kita safar, pentingnya kita jalan-jalan ya. Jangan sampai kita seperti tupai dalam sangkar. Ya, tupai dalam sangkar itu nggak pernah pergi-pergi, ya, tapi dia merasa jalan, merasa dia itu hebat. Ya. Ternyata masih dalam sangkar. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kesempatan bisa jalan-jalan. Dia ketemu satu tempat banyak ulama-ulama besar. Di situ dia tahu kelemahan dirinya, tahu kekurangan dirinya, sehingga semakin tahu kekurangan dirinya dia semakin tawadhu. Gitu. Jadi tujuan bepergian itu bukan untuk istilahnya menambah keangkuhan kesombongan, tapi supaya bisa belajar fantasiru fil ard, belajar ya dengan orang lain supaya muncul sifat tawadhu, bisa menghilangkan keakuan dan keangkuhan diri. Ini tujuan dari safar harus seperti itu ya. Maka oleh Imam Ghazali inilah yang disebut safarun li'annahu yasfiru anil akhlak. Jadi safar yang sesungguhnya yaitu bepergian dalam rangka untuk merevolusi akhlak dari tercela menjadi akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita termasuk bagian dari safar, yaitu bepergian berjalan dalam menuju Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kotoran-kotoran batiniyah kita sehingga bisa memahami kekurangan diri kita, bisa memperbaiki kualitas diri kita untuk terus ya berbenah diri sehingga kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.